Aku pikir aku hidup untuk cinta dan rumah tangga yang tenang. Tapi suamiku melempar bajuku ke kantong sampah demi perempuan yang mengaku anak bos. Dan ternyata, aku memegang kendali atas kehidupannya tanpa dia sadari. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Andin menahan napas ketika suara piring dibanting pelan ke meja makan. Bukan keras, tapi cukup untuk menandai ketidaksabaran. Ia tahu, pagi selalu jadi waktu paling rawan di rumah ini. Kamu pakai daster lagi. Suara Bu Ratna terdengar datar, namun tajamnya menusuk lebih dalam dari nada tinggi. Istri orang kantoran seharusnya tahu diri. Andin mengangkat wajahnya perlahan. Daster abu-abu itu sudah bersih dan rapi, rambutnya terikat sederhana. Ia tidak merasa ada yang salah. Tapi di mata ibu mertuanya, kesederhanaan Andin selalu tampak seperti aib yang sengaja dipamerkan. Ini di rumah, Bu, jawab Andin lembut. Tangannya tetap sibuk menuang teh hangat ke cangkir Bu Ratna. Ia memilih berdiri, tidak duduk sejajar. Posisi yang sudah terbiasa ia ambil. Sedikit lebih rendah, sedikit lebih aman. Bu Ratna mendengus. Rumah juga mencerminkan siapa penghuninya. Jangan sampai orang luar kira Raka menikah dengan perempuan yang tak punya kelas. Kata kelas itu kembali. Selalu kata yang sama. Selalu diucapkan seolah Andin adalah kesalahan yang terlanjur diterima. Andin mengangguk kecil. Tidak membela diri. Tidak menjelaskan. Ia sudah belajar bahwa setiap penjelasan hanya akan memperpanjang penghinaan. Diam adalah cara tercepat menjaga sisa tenang di dadanya. Dari ruang tengah, Raka keluar sambil merapikan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Jasnya rapi, sepatunya mengilap. Ia bahkan tidak menoleh pada Andin ketika duduk dan mengambil ponsel. Pagi, katanya singkat, entah pada siapa. Andin menyahut pelan. Pagi. Tidak ada balasan. Bu Ratna langsung berubah sikap. Senyumnya muncul, suaranya menghangat. Sarapan dulu, nak, jangan sampai telat. Raka menggeleng. Aku makan di kantor saja, Ma. Sekarang lagi banyak urusan. Andin menatap punggung suaminya. Dulu, Raka selalu menyempatkan sarapan bersama. Bahkan hanya dengan roti tawar dan kopi instan, ia tetap duduk, bercerita tentang rencana hari itu. Sekarang, pagi terasa seperti lorong sempit yang harus cepat dilewati. Urusan apa? Tanya Bu Ratna penasaran. Raka tersenyum tipis, senyum yang belakangan sering muncul. Senyum puas yang tidak pernah dibagikan pada Andin. Ada peluang besar. Kalau ini berhasil, posisi aku bisa naik. Andin berhenti menuang air. Kata peluang besar itu baru baginya. Raka tidak menoleh, tidak menjelaskan lebih lanjut, seolah cerita itu memang bukan untuknya. Syukurlah, sahut Bu Ratna cepat. Sudah waktunya kamu sejajar dengan orang-orang penting. Jangan sampai kalah sama yang lain. Yang lain. Andin tahu maksudnya. Raka berdiri. Aku pulang agak malam. Jangan tunggu. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa permintaan. Andin mengangguk refleks, meski dadanya terasa sedikit lebih sesak dari biasanya. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang penuh gema kata-kata tadi. Bu Ratna berdiri, menatap Andin dari ujung kepala sampai kaki. Kamu dengar sendiri. Jangan jadi beban. Kalau kamu tidak bisa mendukung, setidaknya jangan mempermalukan. Andin menunduk. Saya mengerti, Bu. Bu Ratna masuk ke kamarnya, meninggalkan aroma parfum dan kalimat yang menggantung di udara. Andin duduk perlahan di kursi makan. Tangannya bergetar sedikit saat menggenggam cangkir teh yang tak lagi hangat. Ia menatap meja, melihat pantulan wajahnya di permukaan kaca. Wajah yang sengaja ia buat biasa. Terlalu biasa. Ia ingat awal pernikahan mereka. Raka berkata ia tidak ingin istrinya sibuk mengejar status. Aku mau kita setara, katanya waktu itu. Di rumah, kita cuma suami istri, bukan jabatan. Kalimat itu yang membuat Andin yakin. Yang membuatnya memilih menanggalkan banyak hal, menyederhanakan diri,
menyembunyikan sisi yang tidak pernah diminta untuk ditampilkan. Ia pikir itu cinta. Ia pikir itu kesepakatan. Siang harinya, Andin menyapu halaman kecil rumah. Aktivitas sederhana, ritme berulang, cukup untuk membuat pikirannya bergerak tanpa tujuan jelas. Tetangga lewat, menyapa singkat. Andin membalas dengan senyum yang sama setiap hari. Namun pikirannya terus kembali ke satu hal, peluang besar. Malam datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 ketika Raka belum juga pulang. Andin duduk di ruang tengah, lampu tidak terlalu terang. Ia tidak menunggu, katanya pada diri sendiri. Ia hanya belum mengantuk. Pukul 11, pintu terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah tapi mata berbinar. Ada aroma asing yang menempel di bajunya, bukan parfum Andin. Kok belum tidur? Tanya Raka. Nada suaranya netral, hampir dingin. Aku khawatir, jawab Andin jujur. Kamu jarang pulang selarut ini. Raka melepas sepatunya. Aku bilang jangan tunggu. Ini demi masa depan kita. Masa depan kita. Kata itu terdengar jauh. Kesempatan besar itu, apa? Andin memberanikan diri bertanya. Raka menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. Kamu nggak perlu tahu detailnya. Yang penting aku kerja. Andin terdiam. Ada garis tipis yang baru saja ditarik, memisahkan ruang mereka. Ia merasakan sesuatu bergeser di dadanya. Bukan marah, bukan cemburu, tapi perasaan diabaikan yang pelan-pelan menggerogoti. Malam itu, Andin berbaring memunggungi Raka. Matanya terbuka, menatap gelap. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan kesetaraan yang dulu dijanjikan berubah menjadi jarak yang tak bisa ia jembatani. Ia tidak mengambil keputusan besar. Belum. Tapi untuk pertama kalinya, Andin menyadari satu hal yang membuat dadanya bergetar pelan. Mungkin, menyembunyikan dirinya sendiri bukan lagi bentuk cinta, melainkan awal dari kehilangan yang lebih besar. Andin bangun dengan perasaan yang belum selesai. Dadanya masih menyimpan sisa kalimat Raka semalam. Kamu nggak perlu tahu detailnya. Kalimat itu menempel seperti noda yang tidak terlihat, tapi terasa. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menyisir rambutnya perlahan. Wajah yang menatap balik tampak sama seperti kemarin. Namun ada sesuatu yang mengendur di sorot matanya. Ia sadar, jarak yang ia rasakan semalam bukan sekadar lelah. Di dapur, Andin menyiapkan sarapan lebih rapi dari biasanya. Ia memilih kemeja sederhana untuk Raka, menyetrikanya sendiri, berharap perhatian kecil masih berarti. Ketika Raka keluar kamar, ia hanya melirik sekilas. Kemarin kamu tidur cepat, kata Andin, mencoba membuka percakapan tanpa menyentuh hal sensitif. Raka mengangguk singkat sambil mengecek ponsel. Capek. Satu kata. Tidak ada lanjutan. Andin mengangguk juga, menelan keinginan bertanya lebih jauh. Ia mengingat keputusan kecil yang ia buat semalam, memberi ruang, tidak menekan. Ia ingin percaya, ini hanya fase sibuk. Bu Ratna muncul di ambang dapur. Tatapannya langsung jatuh pada Andin, lalu bergeser ke Raka. Kamu terlihat kurusan, katanya pada putranya, lalu menoleh ke Andin. Istri itu tugasnya menjaga suami, bukan sibuk dengan hal sepele. Andin tersenyum tipis. Sarapan sudah siap, Bu. Raka duduk, tapi tetap sibuk dengan ponselnya. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Sebuah nama muncul di layar. Cukup jelas untuk dilihat Andin dari seberang meja. Raka tersenyum kecil. Senyum yang tidak ia berikan pada siapapun pagi itu. Siapa? Tanya Bu Ratna. Nada suaranya penasaran dan bersemangat. Raka mengangkat kepala. Maya. Nama itu meluncur begitu saja. Tapi caranya mengucapkan berbeda. Ada nada kagum yang tidak ia sadari. Maya, ulang Bu Ratna. Yang kemarin kamu ceritakan itu. Raka mengangguk. Iya. Dia, anak bos. Pengaruhnya besar di kantor. Andin berhenti mengunyah. Kata anak bos itu bergaung di kepalanya. Ia menatap Raka, menunggu kelanjutan, tapi Raka justru tersenyum makin lebar. Dia pintar, lanjut Raka, tanpa melihat Andin. Cara berpikirnya beda. Nggak semua orang bisa. Bu Ratna tertawa kecil. Jelas senang.
Pantas kamu bisa dapat peluang besar. Dekat-dekat sama orang penting memang beda hasilnya. Andin menunduk. Di dadanya, ada rasa aneh yang mengencang. Bukan cemburu yang meledak, tapi intuisi yang berbisik pelan, mendesak, seolah mengingatkan akan sesuatu yang belum terlihat jelas. Apa Maya sering kerja lembur juga? Tanya Andin hati-hati, suaranya tetap datar. Raka meliriknya, alisnya sedikit terangkat. Kamu kok jadi kepo? Urusan kantor itu kompleks. Gak semua bisa kamu pahami. Kalimat itu jatuh dengan nada merendahkan yang baru. Bukan marah, tapi menempatkan Andin di posisi yang lebih rendah. Andin mengangguk pelan, merasakan pergeseran yang tidak bisa ia bantah. Maaf, katanya singkat. Ia memilih mundur. Diam. Siang hari, Andin membersihkan rumah dengan gerakan mekanis. Setiap sudut terasa lebih luas dari biasanya, seolah rumah ikut menjauh darinya. Ia mengingat kembali Raka yang dulu selalu berkata, "Aku butuh pendapat kamu." Kini, pertanyaannya saja dianggap gangguan. Sore menjelang, Andin menyiapkan makan malam. Raka pulang lebih cepat dari kemarin, tapi langsung menuju kamar, berganti pakaian, lalu keluar lagi dengan kemeja berbeda. Mau kemana lagi? Tanya Andin, kali ini tanpa bisa menahan. Raka menghela napas pendek. Ada meeting dadakan. Sama Maya. Nama itu lagi. Kali ini diucapkan tanpa basa-basi, seolah sudah seharusnya Andin tahu dan menerima. Pulangnya? Andin tidak melanjutkan kalimatnya. Nanti, jawab Raka. Kamu nggak usah nunggu. Nada suaranya bukan permintaan, melainkan perintah halus. Andin berdiri di ambang pintu saat Raka pergi. Ia tidak melambaikan tangan. Ia tidak menahan. Tapi ketika pintu tertutup, ia merasakan dadanya berdenyut pelan, seperti ada sesuatu yang retak namun belum pecah. Malam itu, Andin duduk sendirian di ruang tengah. Televisi menyala tanpa ia tonton. Pikirannya penuh potongan kecil. Senyum Raka saat menyebut Maya, nada kagum yang asing, cara ia menepis pertanyaan Andin. Ia tahu, sebagai istri, ia berhak bertanya. Ia tahu, sebagai manusia, ia berhak curiga. Namun ia juga tahu betapa rapuh rumah tangga jika diguncang kecurigaan yang belum punya bukti. Ia mengingat janjinya sendiri, menjaga pernikahan, menjaga kesetaraan yang dulu ia yakini. Malam semakin larut. Raka belum pulang. Andin mematikan televisi dan berdiri. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang, menatap sisi kosong. Untuk pertama kalinya, ia membuat keputusan kecil yang terasa berisiko. Ia tidak akan bertanya lagi besok. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia takut. Takut jawaban yang akan ia dengar benar-benar mengubah segalanya. Andin bangun dengan keputusan yang belum sempat mengeras. Ia berjanji pada dirinya sendiri semalam untuk tidak bertanya, untuk tidak menekan, untuk menjaga pernikahan dengan cara yang paling aman, diam. Namun pagi selalu punya caranya sendiri untuk menguji niat seseorang. Di meja makan, Bu Ratna sudah duduk rapi dengan pakaian yang terlalu formal untuk sekadar di rumah. Tatapannya tajam, seolah pagi ini ia datang membawa penilaian baru. Raka belum keluar kamar. Andin menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi langkahnya terasa lebih berat dari kemarin. Kamu tahu nggak? Bu Ratna membuka percakapan tanpa menoleh. Istri salah satu direktur di perusahaan besar itu, bukan tempat Raka bekerja. Ya, setiap pagi sudah rapi. Cara bicaranya enak dilihat. Penampilannya mencerminkan kualitas. Andin berhenti mengaduk sayur. Kata-kata itu tidak ditujukan langsung, tapi jelas sasarannya. Ia menelan ludah, mencoba menjaga napas tetap teratur. Saya di rumah saja, Bu, jawabnya pelan. Jadi berpakaian sederhana. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah benar-benar hangat. Nah, itu masalahnya. Zaman sekarang, perempuan itu dinilai dari bagaimana dia membawa diri. Apalagi sebagai istri laki-laki yang karirnya sedang naik. Andin mengangguk. Ia tahu, membela diri hanya akan membuat Bu Ratna semakin bersemangat membandingkan. Ia memilih diam, meski di dadanya ada rasa yang mulai berubah bentuk, bukan sekadar tersinggung, tapi seperti dikikis perlahan. Raka keluar kamar, mengenakan kemeja yang Andin setrika kemarin.
Bu Ratna langsung tersenyum lebar. Kamu tahu, Ma, kata Raka sambil duduk, di kantor itu beda. Orang-orangnya rapi semua. Profesional. Andin menatap piringnya. Nada Raka terdengar netral, tapi ada arah yang jelas. Ia tidak menyebut nama, tapi ia tahu kemana kalimat itu mengarah. Maya juga begitu, lanjut Raka, seolah baru teringat sesuatu yang penting. Datang ke meeting selalu siap. Gak pernah kelihatan asal. Nama itu kembali masuk ke ruang makan mereka. Andin merasakan kursinya seolah sedikit ditarik menjauh dari meja. Ia tidak menoleh, tapi telinganya menangkap setiap kata. Pantas saja dia dipercaya, sahut Bu Ratna cepat. Anak bos memang beda. Dari caranya bicara saja sudah kelihatan. Andin tersenyum tipis. Senyum yang ia pakai seperti pelindung. Di dalam, ada suara kecil yang bertanya mengapa setiap kelebihan Maya selalu harus dibicarakan di rumah ini. Aku berangkat dulu, kata Raka, berdiri. Sebelum keluar, ia menoleh pada Andin. Oh ya, tadi Maya tanya apakah rumah kita dekat kantor. Dia penasaran. Andin tertegun. Tanya, tentang rumah kita. Iya. Dia suka konsep rumah yang tenang. Jawab Raka ringan. Aku ceritakan sedikit. Sedikit. Tapi cukup untuk membuat Andin merasa ruang pribadinya mulai dimasuki tanpa izin. Raka pergi. Bu Ratna berdiri dan merapikan tasnya. Sebelum masuk kamar, ia berhenti di depan Andin. Kamu jangan baper, katanya datar. Ibu cuma ingin yang terbaik buat Raka. Kalau kamu mau dihargai, ya berusahalah menyesuaikan. Andin menunduk. Iya, Bu. Setelah rumah sepi, Andin duduk lama di ruang tengah. Ia mengulang kalimat Bu Ratna di kepalanya, memeriksanya satu persatu, seolah mencari celah untuk membantah. Tapi setiap bantahan selalu berakhir pada satu pertanyaan. Apa aku memang kurang? Siang itu, Andin membuka lemari. Ia mengeluarkan beberapa pakaian lama, blus sederhana, rok polos. Ia membandingkannya dengan bayangan perempuan karir yang digambarkan Bu Ratna. Untuk pertama kalinya, ia merasa penampilannya bukan pilihan sadar, melainkan sesuatu yang ia biarkan karena merasa tidak pantas menonjol. Sore hari, Raka mengirim pesan singkat, pulang agak malam. Ada diskusi lanjutan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan. Andin membaca pesan itu berulang kali. Ia ingin bertanya, tapi ingat janjinya sendiri. Diam. Malam datang dengan sunyi yang lebih berat. Andin menyiapkan makan malam, meski tahu mungkin tidak akan dimakan bersama. Ketika Raka akhirnya pulang, ia membawa cerita, bukan tentang dirinya dan Andin, tapi tentang Maya. Dia punya pandangan menarik soal strategi, kata Raka sambil makan. Berani, tapi rapi. Andin mengangguk, menyimak tanpa komentar. Setiap pujian itu seperti diletakkan di antara mereka, membentuk jarak yang semakin nyata. Kamu kenapa nggak coba belajar hal-hal begitu? Tanya Raka tiba-tiba. Biar nyambung kalau aku cerita. Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya membuat Andin merasa kecil. Seolah selama ini ia tertinggal, seolah ketidaktahuannya adalah kesalahan pribadi. Maaf, katanya lirih. Aku kurang mengikuti. Raka mengangkat bahu. Ya, itu saja. Malam itu, Andin berbaring sambil menatap langit-langit. Ia memutar ulang setiap peristiwa hari ini dan menemukan satu pola yang membuat dadanya sesak. Ia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin kalau ia lebih rapi. Mungkin kalau ia lebih pintar bicara. Mungkin kalau ia tidak terlalu sederhana. Dengan pikiran itu, Andin membuat keputusan kecil lain, lebih berbahaya dari diam. Ia mulai percaya bahwa semua jarak ini adalah akibat kekurangannya sendiri. Andin bangun dengan rasa bersalah yang tidak ia pahami sepenuhnya. Sejak semalam, pikirannya dipenuhi kalimat Raka. Kenapa kamu nggak coba belajar hal-hal begitu? Yang terus berulang, berubah bentuk menjadi tudingan sunyi. Ia menatap lemari pakaian lebih lama dari biasanya. Jari-jarinya menyentuh kain sederhana yang selama ini ia pilih tanpa ragu. Hari ini, keraguan itu muncul. Ia akhirnya mengenakan blus polos yang jarang dipakai. Tidak mencolok, tapi lebih rapi dari kebiasaannya. Di cermin, Andin tidak melihat versi dirinya yang baru.
Ia hanya melihat seseorang yang sedang mencoba memenuhi ekspektasi yang tidak pernah diucapkan secara resmi. Raka sudah duduk di ruang makan ketika Andin keluar kamar. Ia menoleh, menilai cepat, lalu kembali menatap ponselnya. Bagus, katanya singkat. Satu kata itu seharusnya melegakan. Tapi entah kenapa, Andin justru merasa seperti baru saja lulus dari ujian yang tidak ia daftarkan diri. Bu Ratna ikut memperhatikan. Nah, begini kelihatannya. Lebih enak dilihat. Andin tersenyum kecil. Senyum itu terasa kaku, tapi ia tetap memakainya. Pagi berjalan tanpa banyak percakapan sampai Raka tiba-tiba meletakkan ponselnya dan menatap Andin lebih lama dari biasanya. Tatapan itu membuat Andin refleks menegakkan punggung. Aku mau bicara, kata Raka. Nada suaranya serius. Bu Ratna berdiri, paham isyarat, lalu masuk ke kamarnya tanpa diminta. Ruang makan terasa lebih sempit setelah itu. Belakangan ini aku mikir, lanjut Raka. Hidup kita berubah. Karir aku naik, lingkaran pergaulan juga beda. Andin mengangguk pelan, menunggu. Kamu itu istriku, kata Raka, suaranya menurun, seolah sedang menjelaskan sesuatu yang logis. Orang lihat kamu, orang nilai aku. Andin menelan napas. Kalimat itu tidak diucapkan kasar, tapi maknanya tajam. Maksud kamu? Tanyanya hati-hati. Raka menghela napas, tampak tidak sabar. Aku cuma mau kamu menyesuaikan. Penampilan, cara bicara. Bukan berlebihan, tapi pantas jadi istri orang sukses. Kata pantas itu menghantam lebih keras dari dugaan Andin. Ia terdiam beberapa detik, memberi dirinya waktu agar suaranya tidak bergetar. Aku pikir, katanya pelan, kamu menikah denganku apa adanya. Raka mengangkat bahu. Apa adanya itu konsep romantis. Dunia nyata beda, Din. Kita nggak hidup sendirian. Andin merasakan sesuatu di dadanya menegang. Bukan marah, tapi dorongan untuk berdiri tegak. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia tidak langsung menyalahkan dirinya. Aku bisa rapi, katanya tenang. Aku bisa belajar hal baru. Tapi kalau maksudmu aku harus berubah jadi orang lain supaya layak mendampingimu, aku nggak bisa. Raka menatapnya, alisnya sedikit berkerut. Kamu terlalu sensitif. Aku ngomong demi masa depan kita. Kalimat itu, demi masa depan kita, mulai terasa seperti tameng. Setiap nada merendahkan dibungkus dengan kata yang terdengar mulia. Masa depan siapa? Tanya Andin lirih. Raka terdiam sejenak, lalu berdiri. Kamu jangan dipelintir. Aku kerja keras buat keluarga ini. Wajar kalau aku minta dukungan. Aku mendukung, jawab Andin cepat. Aku selalu mendukung. Tapi bukan dengan menghapus diriku sendiri. Raka tertawa kecil, bukan tawa senang. Kamu drama. Aku cuma minta kamu upgrade sedikit. Upgrade. Seolah dirinya versi lama yang sudah tidak relevan. Raka pergi tanpa pamit lebih lama. Andin duduk sendiri, merasakan campuran aneh antara lega dan takut. Ia baru saja menolak sesuatu. Dengan halus, dengan sopan, tapi tetap menolak. Itu keputusan kecil. Namun dadanya berdebar seperti setelah melompat dari ketinggian. Siang hari, Bu Ratna kembali mengomentari pakaian Andin, kali ini dengan nada puas. Kalau begini, orang juga segan. Andin hanya mengangguk. Ia tidak menjelaskan percakapan pagi tadi. Ia tahu, Bu Ratna akan berdiri di sisi Raka tanpa ragu. Sore menjelang, Andin menerima pesan dari Raka. Jangan terlalu dipikirkan. Aku cuma mau yang terbaik. Pesan itu tidak membuatnya tenang. Justru membuatnya sadar bahwa batas yang ia pasang pagi tadi belum tentu dihormati. Malamnya, Raka pulang dengan wajah lelah. Ia langsung duduk, membuka laptop, berbicara tentang target, tentang rapat, tentang Maya, selalu Maya, yang punya wawasan luas dan tahu cara membawa diri. Andin mendengarkan sambil menyiapkan teh. Setiap kalimat Raka terasa seperti pengingat bahwa dunia yang ia masuki semakin jauh darinya. Kamu dengerin aku nggak, sih? Tanya Raka tiba-tiba. Iya, jawab Andin. Aku dengar. Tapi kelihatannya kamu nggak setuju. Andin meletakkan cangkir dengan hati-hati.
Aku cuma capek. Raka mendecak. Kamu harus mulai biasakan diri. Hidup kita ke depan bakal begini. Kalimat itu seperti vonis. Tidak ada ruang tawar, tidak ada pertanyaan. Malam itu, Andin berbaring memunggungi Raka lagi. Tapi kali ini, ia tidak merasa kecil. Ia merasa berada di persimpangan yang belum ia akui sepenuhnya. Di dalam gelap, Andin membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia akan berhenti berusaha terlihat pantas di mata Raka, dan mulai mengamati dengan jujur sejauh mana Raka benar-benar melihatnya sebagai pasangan, bukan aksesori masa depan. Andin bangun dengan kesadaran yang belum selesai ia cerna. Rumah ini tak lagi sepenuhnya miliknya. Keputusan kecil yang ia ambil semalam, berhenti berusaha terlihat pantas di mata Raka, ternyata tidak membuat pagi lebih ringan. Justru ada ketegangan baru, seperti udara sebelum hujan, menunggu pecah. Ia sedang menyapu ruang tamu ketika bel rumah berbunyi. Pagi masih muda. Bu Ratna sudah rapi, seolah memang menunggu tamu. Andin berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku buka, kata Bu Ratna cepat, mendahului Andin. Dari ambang pintu, Andin melihat seorang perempuan berdiri dengan senyum lebar dan sikap percaya diri yang nyaris berlebihan. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya sederhana tapi jelas mahal. Tatapannya menyapu ruang tamu dengan cepat, menilai tanpa perlu bertanya. Halo, Tante Ratna, sapanya ramah. Aku Maya. Nama itu akhirnya berdiri di hadapan Andin, bukan lagi sekadar cerita. Oh, kamu ya? Bu Ratna menyambut hangat. Suaranya berubah drastis. Masuk, masuk. Maya melangkah masuk dengan mudah, seolah rumah ini bukan wilayah asing. Baru kemudian ia menoleh pada Andin. Kamu pasti Andin, katanya. Senyumnya tetap terjaga. Istrinya Raka, ya? Iya, jawab Andin, berusaha menjaga suaranya tetap netral. Silakan duduk. Maya duduk tanpa diminta, meletakkan tasnya dengan rapi. Aku cuma mampir sebentar. Raka bilang rumahnya dekat, jadi sekalian. Sekalian. Kata itu terdengar ringan, tapi Andin merasakannya seperti uji batas. Raka keluar dari kamar dengan ekspresi terkejut yang cepat berubah jadi senyum. Maya? Kamu kesini? Iya, jawab Maya ceria. Tadi ada berkas yang harus kamu tanda tangan. Aku pikir sekalian saja. Cara Maya menyebut Raka. Cara Raka tersenyum balik. Semuanya terasa terlalu akrab untuk ukuran rekan kerja biasa. Oh, ini Andin, kata Raka, memperkenalkan, tapi nadanya datar. Tidak ada kebanggaan, tidak ada penekanan. Maya berdiri dan menjabat tangan Andin. Genggamannya ringan, tapi tatapannya tajam. Senang akhirnya ketemu. Raka sering cerita. Cerita apa? Tanya Andin, tanpa bisa menahan diri sepenuhnya. Maya tertawa kecil. Tentang betapa sederhana dan tenangnya rumah ini. Cocok buat istirahat dari dunia kerja yang, ya, keras. Nada itu terdengar seperti pujian, tapi ada sesuatu yang menyelip. Seolah kesederhanaan Andin adalah latar belakang, bukan pilihan. Bu Ratna tersenyum bangga. Maya ini pintar sekali. Beda sama anak-anak sekarang. Andin berdiri di samping mereka, merasa perannya perlahan mengecil. Ia menawarkan minum, sebuah refleks yang sudah ia kenal. Aku bikinkan teh, katanya. Maya mengangguk. Terima kasih. Teh hangat saja. Ya. Aku biasa minum itu di kantor, biar fokus. Kantor. Rumah. Dua dunia yang kini bertabrakan di ruang tamu Andin. Saat Andin kembali membawa teh, ia mendengar Maya berbicara tentang strategi, tentang rapat, tentang visi. Kata-katanya mengalir lancar, penuh keyakinan. Raka mendengarkan dengan antusias, sesekali mengangguk, sesekali menimpali. Kamu beruntung punya suami yang ambisius, kata Maya tiba-tiba, menoleh pada Andin. Gak semua perempuan kuat mendampingi. Andin tersenyum tipis. Aku mendukung Raka. Tentu, sahut Maya cepat. Maksudku, di level seperti ini, tuntutannya beda. Kadang istri harus fleksibel. Andin menatap Raka, berharap ada penyeimbang. Tapi Raka justru berkata, Maya benar. Dunia profesional itu keras.
Kita nggak bisa pakai cara lama. Kalimat itu menghantam lebih keras karena datang dari Raka. Untuk pertama kalinya, ia secara terbuka berdiri di sisi Maya, bukan sekadar membicarakannya. Andin merasakan pipinya menghangat. Cara lama yang kamu maksud? Raka menghela napas, jelas tidak sabar. Kamu jangan defensif. Kita cuma ngobrol. Justru itu, jawab Andin pelan. Kita sedang ngobrol di rumahku. Suasana mengeras seketika. Maya tersenyum, tapi senyumnya kini lebih tipis. Maaf kalau aku bikin gak nyaman. Aku cuma terbiasa bicara terbuka. Raka langsung menoleh padanya. Nggak apa-apa. Andin cuma lagi capek. Kalimat itu menutup pintu bagi Andin. Ia baru saja disimpulkan, didefinisikan, tanpa diberi ruang. Bu Ratna menimpali. Andin memang sensitif. Tapi nanti juga terbiasa. Terbiasa? Dengan apa? Maya berdiri, merapikan tasnya. Aku harus pergi. Terima kasih sudah diterima. Rumahnya, nyaman. Ia melirik Andin sekali lagi, tatapan yang sulit diartikan, bukan permusuhan terbuka, tapi cukup untuk menyampaikan pesan. Aku bisa masuk kapan saja. Setelah Maya pergi, rumah terasa asing. Raka kembali ke kamarnya tanpa bicara. Bu Ratna masuk dapur, seolah tidak ada yang terjadi. Andin berdiri sendirian di ruang tamu, menatap pintu yang tadi dilewati Maya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa diremehkan, ia merasa posisinya diuji, dan Raka tidak memilihnya. Malam itu, Andin duduk di tepi ranjang, merangkul dirinya sendiri. Rasa aman yang selama ini ia jaga runtuh perlahan, meninggalkan ruang kosong yang dingin. Dengan tangan gemetar, Andin mengambil ponselnya dan menyimpannya di tas. Keputusan kecil, tapi berisiko. Mulai malam ini, ia tidak akan lagi menunggu Raka pulang di rumah yang tak lagi terasa seperti tempat berlindung. Andin pulang menjelang sore dengan langkah yang terasa asing di lantai rumahnya sendiri. Keputusan kecil semalam, tidak menunggu Raka pulang, meninggalkan sisa dingin yang belum mencair. Ia membuka pintu pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang bukan lagi miliknya. Rumah menyambut dengan sunyi yang kaku, bukan tenang. Di ruang tengah, Bu Ratna duduk sambil melipat kain. Wajahnya terangkat saat melihat Andin, tatapannya langsung menilai, seperti biasa. Andin meletakkan tas di kursi, berusaha mengatur napas sebelum sapaan yang tak pernah benar-benar ramah. Kamu dari mana? Tanya Bu Ratna. Keluar sebentar, jawab Andin singkat. Ia tidak ingin menjelaskan. Penjelasan belakangan terasa seperti kesalahan. Bu Ratna mengangguk kecil, lalu menepuk kain di pangkuannya. Ibu mau bicara. Nada itu membuat Andin duduk. Ia tahu, percakapan ini bukan untuk didiskusikan, melainkan diarahkan. Kemarin itu, Bu Ratna memulai, kamu jangan ambil hati. Maya itu rekan kerja Raka. Orang-orang seperti dia memang terbiasa bicara terbuka. Andin menunduk, menunggu arah kalimat berikutnya. Sebagai istri, lanjut Bu Ratna, kadang kamu harus mengalah. Demi karir suami. Kata mengalah meluncur tanpa ragu, seolah itu kewajiban alami. Andin mengangkat wajahnya perlahan. Mengalah bagaimana, Bu? Bu Ratna menghela napas, seperti sedang menjelaskan hal yang terlalu sederhana. Jangan sensitif. Jangan merasa terancam. Kamu harus paham posisi Raka sekarang. Kalau kamu terus begini, dia jadi nggak nyaman di rumah. Kata nggak nyaman itu menggetarkan sesuatu di dada Andin. Rumah, tempat yang seharusnya menjadi pelindung, kini diukur dari kenyamanan orang lain. Saya tidak bermaksud. Andin berhenti. Ia sadar, kalimat apapun setelah itu akan dianggap pembelaan diri yang tidak perlu. Bu Ratna berdiri. Ibu hanya mau yang terbaik. Kalau Raka sukses, kamu juga ikut. Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi Andin merasakan syarat yang menyertainya. Ia harus mengecil agar kesuksesan itu muat. Malam turun. Raka pulang dengan wajah lelah dan mata yang menghindar. Ia melewati Andin tanpa menatap, langsung masuk kamar. Andin mengikuti beberapa menit kemudian, membawa segelas air seperti kebiasaannya. Ia berhenti di ambang pintu saat melihat pemandangan yang membuat langkahnya tertahan.
Bantal dan selimut Raka sudah berpindah ke sofa panjang di ruang kerja kecil. Lemari terbuka, beberapa pakaian kerja tergantung di sana. "Kamu mau tidur di situ?" tanya Andin, suaranya nyaris tak terdengar. Raka menoleh singkat. "Iya." "Kenapa?" Andin bertanya, meski ia sudah bisa menebak. Raka menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. "Aku butuh ruang." Di kamar itu, tegang. Tegang. Seolah tegang itu datang sendirinya, bukan dibangun. "Aku cuma minta kita bicara," kata Andin pelan. "Aku nggak merasa." "Kamu selalu merasa," potong Raka. "Aku capek pulang ke rumah tapi harus jaga kata-kata. Aku kerja seharian, Din. Rumah harusnya bikin aku tenang." Andin berdiri mematung. Kalimat itu menempatkannya sebagai sumber gangguan, bukan pasangan. "Jadi ini salahku?" tanyanya, lebih pada diri sendiri. Raka mengangkat bahu. "Aku nggak bilang gitu. Tapi kamu bisa bikin ini lebih mudah." "Lebih mudah?" "Dengan mengalah. Dengan diam. Dengan tidak ada." Andin mundur selangkah. Ia tidak memaksa, tidak memohon. Ia masuk kamar sendiri, menutup pintu pelan. Di dalam, keheningan terasa lebih berat daripada suara pertengkaran. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sisi kosong yang kini benar-benar kosong. Bukan hanya tubuh Raka yang pergi, tapi rasa kebersamaan yang dulu mengisi ruang ini. Malam itu, Andin terbangun beberapa kali. Setiap kali mendengar suara langkah Raka di luar, dadanya menegang. Pagi datang dengan cepat, membawa kenyataan baru. Jarak kini resmi. Di meja makan, Raka tidak duduk. Ia mengambil kopi lalu pergi tanpa banyak kata. Bu Ratna mengamati Andin dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Kamu lihat sendiri," katanya. "Raka butuh fokus. Jangan tambah beban." Andin mengangguk, meski ada perlawanan kecil yang mulai tumbuh di dadanya. Bukan amarah, melainkan kelelahan yang menuntut kejujuran. Siang itu, Andin membersihkan rumah seperti biasa, tapi setiap sudut terasa bukan wilayahnya. Sofa yang kini menjadi tempat tidur Raka, ruang kerja yang dulu jarang dipakai, bahkan dapur yang ia kuasai, semuanya seperti zona yang harus ia lewati dengan hati-hati. Sore hari, ia duduk di teras, menatap halaman. Ia menyadari satu hal yang membuat napasnya tercekat. Ia tidak hanya mengalah, ia sedang tergeser. Malam kembali datang. Raka masih tidur di luar. Andin berdiri di ambang kamar, memegang gagang pintu, ragu. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi tamu di rumahnya sendiri. Dengan tangan gemetar, Andin memindahkan beberapa barang pribadinya ke sisi lemari yang lebih kecil. Keputusan kecil, nyaris tak terlihat, tapi di baliknya ada pengakuan pahit. Ia sedang bersiap hidup dengan ruang yang semakin sempit, sambil bertanya berapa lama lagi ia sanggup bertahan tanpa benar-benar menghilang. Andin terbangun oleh suara pintu yang dibuka tanpa mengetuk. Ia masih duduk di tepi ranjang ketika Raka masuk, wajahnya tegang, langkahnya cepat seolah keputusan sudah diambil sebelum percakapan dimulai. Sisa kesadaran pahit dari semalam, bahwa ruang hidupnya semakin menyempit, belum sempat ia telan, kini datang tekanan baru. "Kita perlu bicara," kata Raka singkat. Nada itu bukan ajakan. Andin berdiri, merapikan baju tidurnya, berusaha menenangkan detak jantung yang tiba-tiba tidak beraturan. "Ada apa?" tanyanya. Raka menarik napas, lalu berkata tanpa berputar. "Aku pikir akan lebih baik kalau kamu pergi sementara." Kata pergi jatuh seperti benda keras ke lantai. Andin mematung. Ia menunggu kelanjutan, berharap ada penjelasan yang membuat kalimat itu masuk akal. "Pergi kemana?" Suaranya nyaris berbisik. "Ke rumah temanmu, atau siapapun," jawab Raka. "Biar suasana di sini lebih kondusif. Aku lagi butuh fokus." Kondusif. Rumah mereka diukur dari produktivitas Raka, bukan dari keberadaan Andin. "Jadi aku masalahnya?" tanya Andin, menahan getar di suaranya. Raka mengusap wajahnya. "Kamu jangan dipelintir. Ini sementara. Demi kebaikan kita." Kalimat itu terdengar familiar. Demi kebaikan kita. Tapi kini maknanya semakin menyempit. Andin menatap Raka, mencoba menemukan sisa empati di wajah yang dulu ia kenal. "Dan ibu tahu?" tanyanya.
Raka mengangguk singkat. Ibu setuju. Dia juga bilang kamu butuh waktu menenangkan diri. Andin tersenyum pahit. Waktu menenangkan diri, artinya menyingkir. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Raka. Dalam diam itu, harga dirinya berdiri tegak. Tapi rasa kehilangan mulai merayap, menyentuh setiap sudut yang pernah ia sebut rumah. Siang hari, Andin mulai mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak. Beberapa pakaian, dokumen pribadi, dan tas yang selalu ia bawa. Setiap lipatan terasa seperti perpisahan kecil. Ia mendengar suara langkah di luar kamar. Bukan Raka. Maya masuk tanpa ragu, seolah undangan tak diperlukan. Ia mengenakan pakaian santai, rambutnya terikat rapi, membawa kotak kecil di tangannya. "Oh, kamu lagi beres-beres," katanya dengan nada ringan. "Aku kira kamu sudah berangkat." Andin menatapnya. "Ada perlu?" Maya melirik sekitar kamar. "Aku cuma mau bilang, aku titip Raka ya. Dia lagi banyak tekanan." Kata titip itu terasa ironis. Andin menahan napas. "Dan satu lagi," lanjut Maya, melangkah ke arah lemari. "Aku pikir ruang kerja sebaiknya ditata ulang. Biar Raka lebih fokus. Aku sudah bicara sama Bu Ratna." "Bicara? Mengatur? Tanpa Andin. Ini rumah saya," kata Andin akhirnya. Suaranya tenang tapi dingin. Maya tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin. Ramah di permukaan, merendahkan di kedalaman. "Untuk sementara, iya. Tapi sekarang prioritasnya Raka. Kamu pasti mengerti." Andin mengepalkan jari di dalam tas. Ia ingin berkata banyak hal, tapi memilih satu. Diam. Diam yang bukan pasrah, melainkan benteng terakhir. Sore menjelang, Bu Ratna ikut memberi instruksi kecil, di mana sepatu Raka sebaiknya diletakkan, perabot mana yang perlu digeser. Maya mengangguk, mencatat mental, seolah sudah menjadi bagian dari rumah itu. Andin berdiri di sudut, merasa dirinya menghilang perlahan. Ia tidak diusir dengan teriakan, tidak dipaksa dengan kasar. Ia digeser dengan rapi. Ketika akhirnya Andin menarik koper kecilnya ke ruang tamu, Raka keluar. Ia menatap koper itu sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Kamu bisa balik kapan saja," katanya, seolah memberi kelonggaran. "Kalau keadaan sudah lebih baik." "Lebih baik bagi siapa?" Andin mengangguk. Ia tidak memperbaiki kalimat Raka. Ia tidak meminta waktu. Ia melangkah menuju pintu. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. Maya sedang mengatur bunga di meja, memindahkan foto keluarga sedikit ke samping agar vas baru muat. Raka berdiri di belakangnya. Diam. Bu Ratna mengamati dengan puas. Rasa kehilangan menekan dada Andin begitu kuat hingga ia harus berhenti sejenak. Rumah ini pernah ia jaga dengan diam dan pengorbanan. Kini, ia pergi dengan koper kecil dan harga diri yang nyaris retak. Di luar, udara terasa asing. Andin menutup pintu pelan, tanpa suara. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Di tangannya, ponsel bergetar, pesan dari Raka. "Ini yang terbaik untuk sekarang." Andin menatap layar itu lama. Keputusan kecil menunggu di ujung jarinya. Membalas, atau membiarkan pesan itu menjadi jarak pertama yang ia pilih sendiri. Ia memasukkan ponsel ke tas tanpa membalas, melangkah pergi dengan dada berdenyut, terjepit antara martabat yang harus ia jaga dan kehilangan yang mulai terasa nyata. Andin kembali ke rumah itu dengan langkah yang tidak lagi yakin. Keputusan kecil kemarin, pergi tanpa membalas pesan Raka, ternyata tidak mengakhiri apapun. Pagi ini, Bu Ratna mengirim pesan singkat, memintanya datang, mengambil barang-barang yang tertinggal. Kalimatnya terdengar administratif, dingin, seolah Andin bukan menantu, melainkan penyewa yang kontraknya habis. Ia berdiri di depan pintu beberapa detik sebelum menekan bel. Rumah itu masih sama, tapi rasa aman yang dulu ia kenal sudah lama menguap. Pintu dibuka oleh Raka. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Kamu ngapain lama?" tanyanya singkat, tanpa sapaan. "Aku cuma mau ambil beberapa barang," jawab Andin. Suaranya datar, tapi dadanya berdenyut pelan. Raka berbalik tanpa menunggu, memberi jalan seolah itu rumahnya seorang diri. Di ruang tamu,
Maya duduk dengan santai, kaki disilangkan, ponsel di tangan. Ia menoleh dan tersenyum tipis. "Oh, kamu datang," katanya. Nada suaranya seperti menyambut tamu yang terlambat. Andin mengangguk kecil, memilih tidak membalas senyum itu. Ia berjalan ke kamar, berharap bisa mengemas cepat dan pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat lemari terbuka dan sebagian pakaiannya tidak lagi tergantung rapi. "Apa ini?" tanyanya, menahan napas. Raka muncul di belakangnya. "Biar cepat, aku bersin." Belum sempat Andin memahami maksudnya, Raka menarik beberapa helai baju Andin, daster, blus sederhana, pakaian rumah, dan memasukkannya ke dalam kantong sampah hitam besar di sudut kamar. Gerakannya cepat, kasar, tanpa ragu. "Raka," suara Andin pecah pelan. "Itu." "Sudah," potong Raka. "Kamu ambil saja yang penting. Sisanya nggak usah." Kantong sampah itu diikat dengan kuat, lalu diseret keluar kamar. Bunyi gesekan plastik dengan lantai terdengar nyaring, seperti pengumuman yang disengaja. Andin berdiri kaku. Ada rasa panas yang naik ke tenggorokannya, tapi tidak menjadi teriakan. Tidak menjadi amarah. Hanya perih yang menyebar pelan. Di ruang tamu, Maya berdiri, menyilangkan tangan. Tatapannya tidak lagi berusaha ramah. "Kamu harus terima kenyataan," katanya, suaranya dingin dan jelas. "Kamu itu istri gagal. Terlalu sibuk dengan perasaan sendiri sampai nggak sadar kamu menghambat masa depan Raka." Kata istri gagal jatuh tepat di dada Andin. Ia menatap Maya, lalu Raka, berharap, entah apa, penyangkalan, koreksi, apapun. Tapi Raka hanya diam, wajahnya tegang, matanya menghindar. "Dia cuma jujur," kata Raka akhirnya. "Kamu bikin semuanya rumit." "Rumit. Bukan kejam. Bukan salah. Hanya rumit." Andin menelan napas. Tangannya gemetar, tapi ia menahannya dengan menggenggam tali tasnya erat-erat. Ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak ingin berteriak. Ia tidak ingin membela diri. Kata-kata mereka terasa terlalu jauh untuk dilawan dengan suara. Bu Ratna muncul dari dapur, menatap pemandangan itu tanpa terkejut. "Sudah bagus begini," katanya. "Biar jelas. Jangan bolak-balik bikin suasana nggak enak." Andin mengangguk pelan. "Aku mengerti." Kalimat itu bukan persetujuan. Itu tanda ia sudah berhenti berharap. Raka menyeret kantong sampah itu ke depan pintu dan meletakkannya di sana. "Ambil ini juga. Biar nggak ada alasan balik." Andin melangkah mendekat. Ia memandang kantong hitam itu lama. Isinya bukan sekadar pakaian, tapi sisa hidup yang pernah ia rawat dengan diam. Ia berlutut, membuka ikatannya sedikit, mengambil beberapa lembar yang masih ia butuhkan. Sisanya ia biarkan. Maya mengamati dengan senyum tipis, puas. "Semoga kamu bisa belajar," kata Maya. "Dunia nggak nunggu orang yang nggak mau berubah." Andin berdiri. Ia menatap Maya dengan mata yang basah tapi jernih. Berubah bukan berarti menghapus diri sendiri. Maya mengangkat bahu. "Itu pilihanmu." Andin menoleh pada Raka untuk terakhir kalinya. "Aku nggak pernah menghambatmu," katanya pelan. "Aku hanya berdiri di tempat yang salah." Raka tidak menjawab. Diamnya adalah keputusan. Andin mengangkat tasnya, melangkah menuju pintu. Tangannya sempat berhenti di gagang, lalu ia lepaskan. Ia tidak menoleh lagi. Ia tidak ingin mengingat wajah-wajah itu sebagai penutup. Di luar, udara siang terasa menyengat. Andin berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Air mata akhirnya jatuh, bukan deras, tapi cukup untuk mengaburkan pandangan. Ia tidak merasa marah. Tidak ada api yang membakar. Yang ada hanya luka yang dalam, rapi, dan sunyi. Ia menoleh ke kantong sampah yang kini berdiri di depan rumah, simbol penghinaan yang tidak pernah ia bayangkan. Andin tidak mengambilnya lagi. Ia meninggalkannya di sana. Dengan langkah berat tapi mantap, Andin berjalan pergi, membawa luka, bukan dendam, dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa pulang mungkin bukan lagi ke rumah itu, melainkan ke dirinya sendiri. Andin tiba di depan rumah Sari dengan langkah yang nyaris habis. Tas di pundaknya terasa lebih berat dari isinya.
seolah membawa sisa-sisa hari yang baru saja meremukkannya. Pintu rumah itu terbuka bahkan sebelum ia sempat mengetuk, seakan Sari sudah berdiri di baliknya sejak lama. "Masuk," kata Sari tanpa bertanya apapun. Nada suaranya tenang, tapi matanya langsung menangkap sesuatu yang retak di wajah Andin. Begitu pintu tertutup, Andin berdiri kaku beberapa detik. Rumah ini sederhana, hangat, dan asing, tapi tidak mengancam. Ia menurunkan tasnya, lalu duduk perlahan di sofa. Tubuhnya mengikuti, tapi pikirannya tertinggal di tempat lain. Sari menuangkan air hangat ke gelas, meletakkannya di meja tanpa memaksa Andin meminumnya. Ia duduk di seberang, tidak mendesak, tidak menginterupsi. Diamnya adalah undangan. "Aku diusir," kata Andin akhirnya. Kalimat itu keluar datar, seperti laporan. Bajuku dimasukkan ke kantong sampah. Sari tidak terkejut. Ia mengangguk kecil. Rahangnya mengeras, tapi suaranya tetap lembut. "Kamu aman di sini." Kata aman itu membuka sesuatu yang selama ini tertahan. Bahu Andin bergetar. Ia menunduk, menatap jemarinya sendiri yang saling mengunci. "Aku nggak marah," lanjut Andin pelan. "Itu yang bikin aku takut." Air mata jatuh satu-satu, tidak terburu-buru. Sari bergeser, duduk lebih dekat, tanpa menyentuh. Memberi ruang agar Andin tidak merasa dikurung oleh simpati. "Aku ngerasa hancur," kata Andin. "Bukan karena mereka, tapi karena aku membiarkan semuanya." Kalimat itu adalah pengakuan pertama yang utuh. Bukan menyalahkan Raka. Bukan menuding Maya atau Bu Ratna. Menyebut dirinya sendiri. Dan itu menyakitkan. Sari menarik napas panjang. "Kamu nggak hancur, Din. Kamu lelah menahan diri jadi versi kecil." Andin menggeleng pelan. "Aku sembunyi. Dari awal. Aku pikir itu cara menjaga pernikahan. Aku pikir kalau aku cukup mengalah, semua akan baik-baik saja." "Dan sekarang?" tanya Sari. "Sekarang aku nggak tahu siapa diriku tanpa semua itu." Suara Andin serak. "Aku lihat baju-bajuku di kantong sampah, Sar. Aku nggak mikir soal bajunya. Aku mikir, mungkin memang aku yang pantas dibuang." Kalimat itu membuat Sari akhirnya meraih tangan Andin. Genggamannya kuat, membumi. "Dengar aku," kata Sari tegas. "Kamu bukan dibuang. Kamu disingkirkan karena kamu nggak mau menghilang sepenuhnya." Andin menatap Sari, matanya merah, tapi fokus. Ada sesuatu yang bergerak di dadanya. Bukan harapan, tapi kesadaran yang menuntut keberanian. "Mereka selalu bilang aku menghambat," ujar Andin. "Mungkin aku salah. Mungkin kalau aku..." "Stop," potong Sari. "Kamu bukan penghambat. Kamu cuma berhenti berpura-pura." Andin terdiam. Kata-kata itu masuk lebih dalam dari yang ia duga. Ia menyadari betapa lama ia memelintir dirinya agar sesuai dengan ruang yang tidak pernah benar-benar ia pilih. Malam itu, Andin mandi lama. Air hangat mengalir di punggungnya, membasuh bau rumah yang kini terasa asing. Ia meminjam pakaian Sari, sedikit kebesaran, tapi nyaman. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia bernapas tanpa merasa diawasi. Di ruang makan kecil, Sari menyajikan sup sederhana. Mereka makan tanpa tergesa. Andin menceritakan semuanya. Tentang Raka yang tidur terpisah, tentang Maya yang mengatur rumah, tentang Bu Ratna yang menyuruhnya mengalah demi karir. Cerita itu mengalir tanpa dramatisasi, justru karena terlalu nyata. "Kenapa kamu nggak pernah cerita dari dulu?" tanya Sari. Andin tersenyum pahit. "Aku takut kalau aku bicara, aku harus berhenti bersembunyi." Sari menyandarkan punggungnya. "Dan sekarang?" Andin menatap mangkuknya. "Sekarang aku takut kalau aku terus sembunyi, aku nggak akan tersisa." Malam semakin larut. Sari menyiapkan kamar tamu. Andin berbaring di ranjang yang tidak dikenalnya, menatap langit-langit. Ponselnya bergetar di meja kecil. Pesan dari Raka. Ia tidak membukanya. Nama itu saja sudah cukup membuat dadanya mengencang. Untuk pertama kalinya, Andin bertanya pada dirinya sendiri bukan tentang bagaimana mempertahankan pernikahan, tapi tentang bagaimana menyelamatkan diri. Ia duduk, meraih tasnya, mengeluarkan map tipis berisi dokumen yang selalu ia bawa,
Dokumen yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari orang terdekatnya. Ia tidak membukanya. Belum. Tapi hanya dengan menyentuh map itu, ia merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, kendali. Andin meletakkan map itu di samping ranjang, lalu mematikan lampu. Di dalam gelap, ia membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia akan berhenti berpura-pura tidak tahu siapa dirinya, meski konsekuensinya mungkin akan menghancurkan semua yang selama ini ia jaga. Andin melangkah masuk ke lobi kantor pusat dengan napas yang ditahan dan langkah yang mantap. Bangunan besar itu seolah menelan rasa hancur yang ia bawa dari rumah. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berbeda. Rasa hancur itu kini bercampur dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi Andin yang menyerah dalam diam. Hari ini, ia kembali ke tempat yang memang ia pimpin. Di lobi, Bimo menatapnya dengan mata berbinar, lalu tersenyum lebar. "Bu Andin, selamat datang kembali." Andin membalas dengan senyum tipis, menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Ia merasakan lega yang aneh, tidak ada nada merendahkan, tidak ada keraguan di mata Bimo. Hanya rasa hormat yang tulus. Pak Surya muncul dari balik meja resepsionis. Langkahnya tenang. "Selamat datang, Bu Andin. Semuanya sudah siap. Kantor ini menunggu arahan Anda." Andin mengangguk, menyadari kehangatan yang hadir dari mereka berdua. Ia berjalan melewati lorong luas, menatap setiap sudut kantor yang dulu ia tangani dengan tangan sendiri, setiap rapat yang ia pimpin, setiap keputusan yang ia buat tanpa disadari orang lain. Sesampainya di ruang kerjanya, Andin duduk di kursi direktur utama dengan napas panjang. Ini adalah posisinya, yang selama ini ia sembunyikan demi pernikahan yang rapuh dan kesetiaan yang tidak dihargai. Kini, ia duduk dengan kendali penuh. Tak lama, Bimo membuka file di mejanya. "Kami baru saja meneliti beberapa hal terkait proyek baru. Dan, ada kabar mengejutkan." Andin menatapnya, menahan rasa penasaran. "Sepertinya, Maya bukan anak bos," ujar Bimo pelan. "Dia hanya memanfaatkan rumor dan kedekatannya dengan Raka untuk mendapatkan pengaruh." Andin terdiam, matanya menatap jendela. Informasi itu tidak membuatnya tersenyum. Ia merasa lega, tentu, tapi bukan lega yang riuh. Ini adalah informasi yang memberinya kesempatan, bukan alasan untuk merayakan. Jadi selama ini dia pura-pura. Andin menelan napas. Kata-katanya tersendat. Dan Raka percaya begitu saja. Pak Surya duduk di sampingnya, menepuk meja perlahan. "Sayangnya, iya. Tapi sekarang semua jelas. Kami bisa menata ulang struktur manajemen." Andin mengangguk, wajahnya tetap tenang. "Baik," katanya pelan. Suaranya tidak terdengar seperti kemenangan. Ia memilih diam, bukan untuk mengabaikan kebenaran, tapi untuk menyusun strategi. Di pikirannya, Andin memutar kembali kejadian-kejadian terakhir. Baju-bajunya di kantong sampah, hinaan Maya, keheningan Raka. Semua itu kini terasa seperti batu yang ia simpan, menunggu waktu untuk melemparkannya dengan tepat. Ia menatap papan visi perusahaan, target yang tertulis besar, angka dan proyek yang menunggu keputusan. Tekad itu berbaur dengan luka lama. Andin sadar bahwa ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menegakkan harga diri, menegakkan martabat yang ia pertahankan sejak awal. "Bu Andin," Bimo menatapnya, ragu-ragu. "Apakah kita harus memanggil Raka dan membahas semuanya sekarang?" Andin menunduk sedikit, menarik napas panjang. "Tidak," katanya tegas tapi tenang. "Biarkan semuanya berjalan seperti biasa. Waktu kita akan tiba." Pilihan diam itu adalah keputusan pertama yang ia buat sejak hari ia pergi dari rumah. Diam yang strategis, diam yang menuntut kesabaran, diam yang bukan menyerah. Sore hari, Andin berjalan mengelilingi kantor, menyapa karyawan yang dulu sering ia pandang sebagai anak buah, namun kini menatapnya sebagai pemimpin. Tatapan mereka membuat dadanya berdebar. Rasa dihargai yang lama hilang kini kembali, tapi bercampur dengan bayangan rumah yang ia tinggalkan. Di meja kerjanya, Andin membuka map yang selama ini ia simpan rapat di rumah Sari. Dokumen itu berisi laporan keuangan, catatan proyek, dan hal-hal kecil yang ia simpan diam-diam untuk mengawasi jalannya perusahaan. Ia menatapnya lama, tersenyum tipis, lalu menutup map itu.
Keputusan besar belum dibuat, tapi jalan itu mulai terlihat. Sore berganti senja. Andin menatap kota dari jendela kantor. Cahaya matahari menembus kaca, menciptakan bayangan panjang di lantai. Ia tahu langkah berikutnya akan sulit, berisiko, dan menyakitkan. Tapi ada satu hal yang ia sadari lebih jelas dari sebelumnya. Ia tidak lagi hidup untuk orang lain. Ia hidup untuk dirinya sendiri, dan waktunya untuk bangkit sudah datang. Dengan tangan sedikit gemetar tapi mantap, Andin menulis catatan kecil di meja kerjanya. Diam sekarang, bersiap bertindak nanti. Itu adalah keputusan kecil yang berisiko. Diamnya bukan pasif, melainkan awal dari perhitungan yang matang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Andin merasa dirinya benar-benar berada di posisi yang ia pilih sendiri. Pagi itu, Andin duduk di kursi direktur utama dengan pandangan kosong, menatap layar komputer yang menampilkan laporan evaluasi internal. Ruangan sunyi, hanya suara ketukan keyboard dari beberapa asisten yang tersisa terdengar samar. Namun di dalam kepalanya, ribuan angka dan catatan bukan sekadar data. Itu adalah cermin dari rumah yang ia tinggalkan, Raka, dan semua kepalsuan yang membayanginya. Bimo duduk di sampingnya, menatap laporan dengan serius. Bu, beberapa nama muncul di daftar bermasalah. Termasuk Raka, katanya pelan. Wajah Bimo tegang, jelas ia ragu ingin menyampaikan kabar buruk ini. Andin menatap layar lebih dekat, membaca nama suaminya dengan perlahan. Detak jantungnya meningkat, tapi wajahnya tetap tenang. Ini bukan kabar mengejutkan, bukan karena ia tidak tahu, tapi karena dampaknya bisa meluas lebih dari yang Raka bayangkan. Bimo, catatan ini berdasarkan evaluasi apa? Tanyanya lembut, menahan nada emosi yang nyaris muncul. Evaluasi keuangan dan proyek. Ada beberapa keputusan investasi yang meragukan, beberapa dokumen tidak lengkap, dan laporan audit terakhir tidak sesuai standar, jelas Bimo. Kalau kita lanjut, posisi Raka bisa dipertanyakan oleh Dewan. Andin menunduk, menatap tangannya sendiri di atas meja. Bayangan rumah yang ia tinggalkan, hinaan Maya, dan baju-bajunya di kantong sampah muncul kembali. Ada dorongan batin yang membisikkan, sekarang giliranmu. Tapi ada suara lain yang lebih lembut. Apakah ini soal balas dendam atau keadilan? Sementara itu, di sisi lain kota, Maya duduk di mejanya, ponsel di tangan, wajahnya pucat. Telepon dari beberapa klien masuk dengan nada panik. Rumor tentang dirinya dan Raka mulai terbuka, dan status palsunya sebagai anak bos mulai diragukan oleh orang-orang yang dulu ia manipulasi. Andin, dia kembali ke kantor. Suara salah satu asistennya terdengar gemetar. Maya menelan ludah. Iya, jawabnya pelan. Suaranya nyaris bergetar. Dan aku nggak tahu apa yang ia rencanakan. Kita harus bersiap. Paniknya jelas. Semua yang ia bangun dengan pura-pura dan tipu muslihat bisa runtuh dalam hitungan hari. Ia menatap layar komputer, membaca laporan evaluasi yang kini juga menyertakan beberapa proyek yang pernah ia pengaruhi melalui Raka. Di kantor, Andin berjalan melewati ruang rapat, menatap setiap orang yang ia kenal. Ada rasa lega karena beberapa staf senior masih setia, tapi juga tekanan yang menuntutnya tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa satu keputusan yang salah bisa memutarbalikkan segala sesuatunya. Bimo menepuk bahunya. Bu Andin, kamu pasti ingin membicarakan Raka sekarang. Andin menunduk, memikirkan kata-kata Sari. Diam sekarang, bersiap bertindak nanti. Ia mengangguk pelan. Belum. Aku ingin melihat semua data dulu. Jangan ada keputusan terburu-buru. Setiap dokumen yang dibuka Andin terasa berat. Ada catatan pengeluaran pribadi Raka yang tidak jelas, kontrak yang ditandatangani tanpa persetujuan dewan, dan beberapa proyek yang gagal karena pengelolaan sembarangan. Ia menyadari betapa banyak kerugian yang ditimbulkan, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga reputasi yang ia jaga selama ini. Namun, di tengah semua fakta itu, ada dorongan lain yang lebih gelap. Rasa sakit pribadi yang tertahan sejak ia diusir dari rumah, penghinaan Maya, dan kebohongan yang Raka percaya. Sebuah bisikan membisikkan, hancurkan mereka. Tapi Andin menutup mata sejenak. Ia tahu itu bukan dirinya. Ia harus memilih, menuntut balas atau menegakkan keadilan yang benar-benar bersih. Malam menjelang, Andin duduk sendirian di ruang kerja, menatap papan visi dan laporan.
Tangannya bergerak lambat, menandai beberapa hal penting. Ia tidak membuat keputusan langsung, tapi pikirannya bergerak cepat, menghitung risiko, merencanakan langkah-langkah yang harus diambil. Bimo menatapnya, tersenyum tipis. Aku selalu kagum, Bu. Tetap tenang, tapi penuh perhitungan. Andin menunduk, menatap dokumen yang tersisa. Dalam diam, ia membuat keputusan kecil namun berisiko. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Tapi setiap langkah yang kulakukan harus untuk keadilan, bukan dendam. Di luar jendela, lampu kota mulai menyala. Bayangan panjang gedung tinggi mencerminkan kompleksitas yang baru saja ia masuki. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Andin merasa ada kendali kembali di tangannya. Sekalipun tekanan batin itu berat, menyayat, dan membuatnya harus tetap diam sementara dunia di sekitarnya mulai goyah. Pagi itu, Andin memasuki ruang kerjanya dengan langkah yang mantap, menyalakan lampu dan komputer sebelum menyeduh kopi hitam. Suasana sunyi, tapi ada getaran di udara. Bimo sudah menunggu dengan map tebal di tangannya. Andin menatapnya sekilas, tahu bahwa hari ini adalah titik balik dari semua strategi yang ia susun sejak kembali ke kantor. Bu Andin, kata Bimo pelan, meletakkan map di meja. Ini semua yang kami kumpulkan. Dokumen internal, email, bukti manipulasi Raka, dan catatan terkait peran Maya. Andin menatap map itu lama, menarik napas. Setiap lembar yang ia buka adalah rekaman dari penghinaan dan kebohongan yang dulu ia alami. Raka yang percaya pada tipu muslihat Maya, dokumen-dokumen yang sengaja diselewengkan, proyek yang gagal akibat keputusan sepihak, hingga percobaan memanipulasi Dewan. Bukti itu tumpuk rapi, seperti pengingat bahwa apa yang ia tahan selama ini bukan sekadar sakit hati pribadi, tapi pelanggaran nyata. Jadi ini semua nyata? Tanyanya. Suaranya rendah tapi tidak bergetar. Bimo mengangguk. Semua diverifikasi. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Andin menutup mata sejenak. Ada bisikan kecil yang memanggil, balas dendam sekarang. Tapi ia menahan diri. Ia sudah belajar dari luka lama. Keadilan yang benar tidak butuh amarah. Ia membuka map kembali, membaca dengan cermat, memeriksa setiap catatan. Tangannya bergerak cepat, menandai beberapa halaman, menuliskan keputusan profesional di kertas resmi. Ia menandatangani satu demi satu, tanpa menoleh pada perasaan pribadi yang menggelegak di dada. Bimo menatap Andin dengan kagum. Kamu, tenang sekali, Bu. Seolah ini bukan tentang Raka dan Maya, tapi perusahaan. Anda harus ingat, jawab Andin datar, menandatangani halaman terakhir. Keputusan ini bukan balas dendam. Ini prosedur profesional. Semua konsekuensi harus berdasarkan fakta, bukan emosi. Bimo menutup map itu dan menaruhnya di lemari khusus. Semua sudah siap untuk diserahkan ke Dewan. Mereka akan menindaklanjuti sesuai regulasi. Andin menunduk, menatap tangannya sendiri di atas meja. Rasanya aneh, tenang tapi berat. Ia sudah melewati hari-hari terburuk hidupnya, dan kini, ia memegang kendali tanpa harus menjerit atau memaki. Kesabaran dan strategi membawanya ke titik ini. Sore hari, staf mulai merasakan perubahan. Beberapa manajer senior menerima keputusan resmi mengenai audit internal. Nama Raka muncul dalam daftar masalah yang harus ditindaklanjuti. Ada bisik-bisik di ruang-ruang kerja, tetapi Andin tetap duduk di kursi direktur utama. Matanya menatap layar, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan atau kebencian. Hanya fokus. Di sisi lain kota, Maya mulai panik. Teleponnya terus berdering, pesan masuk bertubi-tubi dari klien dan kolega. Status palsunya sebagai anak bos mulai retak, dan laporan audit internal perusahaan mengancam reputasi yang ia bangun dengan tipu muslihat. Andin, aku harus bicara dengannya, gumam Maya di depan cermin, merapikan rambut. Matanya panik tapi memaksa terlihat tenang. Kalau ini sampai ke Dewan, semuanya akan hancur. Maya tidak menyadari bahwa Andin tidak berniat terlibat dalam drama personal. Diamnya Andin kini adalah strategi. Diam yang menunggu waktu yang tepat, bukan kebingungan atau ketakutan. Di ruang kerja Andin, malam mulai merayap masuk. Cahaya lampu neon menciptakan bayangan panjang di lantai, seolah menegaskan kompleksitas keputusan yang baru saja ia ambil. Tangannya masih menempel di map yang sudah ditutup rapat.
Ia menarik napas panjang, merasakan tekanan batin yang tak hilang meski keputusan profesional telah dibuat. Andin menyadari satu hal, langkah berikutnya akan menentukan bukan hanya nasib Raka dan Maya, tetapi juga harga diri dan identitasnya sendiri. Ia harus menunggu konsekuensi berjalan, menyusun strategi selanjutnya, dan tetap menjaga ketenangan. Sebelum menutup lampu, Andin menulis catatan kecil di buku pribadinya. Langkah pertama sudah diambil. Sekarang waktunya melihat bagaimana konsekuensi bergerak. Jangan biarkan emosi mengambil alih. Ia menatap kota dari jendela ruang kerjanya. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau, seolah menantang. Di dalam dada Andin, ada rasa lega yang berat bercampur dengan ketegangan baru, tekanan batin yang menuntut ia tetap waspada, tetap sabar, dan tetap memegang kendali sepenuhnya. Malam itu, ia mematikan lampu. Keputusan profesional telah diambil, konsekuensi mulai bergerak, tapi Andin tahu, pertarungan sebenarnya belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar siap menghadapi semuanya tanpa kehilangan dirinya. Pagi itu, suasana di kantor pusat terasa berbeda. Udara seolah menegang, meski para staf mencoba tetap tenang. Raka dipanggil secara mendadak ke ruang direktur utama tanpa penjelasan, dan langkahnya yang tergesa-gesa bergetar samar. Ia yakin ini hanya formalitas, namun ada naluri aneh yang membuat dadanya sesak, sebuah firasat yang tak ia mengerti sepenuhnya. Begitu pintu terbuka, Raka terhenti di ambang. Di hadapannya, duduk Andin, wajahnya tenang, mata menatap pintu seakan menantikan kedatangannya. Jantung Raka berdegup kencang, campuran marah, bingung, dan tidak percaya. Ia nyaris tidak mengenali wanita yang selama ini ia pandang sebelah mata. Andin, suara Raka nyaris tak terdengar, nada bingung dan tercengang. Kenapa kamu di sini? Andin menatapnya dingin, tetap duduk. Suaranya tenang tapi menusuk. Karena ini memang tempatku, Raka. Selama ini aku hanya diam, tapi sekarang aku memimpin. Raka mengerjapkan mata berkali-kali, tubuhnya kaku. Kamu dirut sekarang, katanya, suara tercekat, seperti mencoba memahami kenyataan yang nyaris mustahil bagi egonya. Andin mengangguk pelan. Ya, dan posisi ini bukan hadiah atau warisan. Aku yang membangunnya. Semua keputusan ada di tanganku sekarang. Raka mundur selangkah, menelan ludah. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Ego dan kesombongannya perlahan runtuh. Ia mengingat hinaan-hinaan yang ia lemparkan, kebohongan Maya yang ia percayai begitu saja, dan pengkhianatan kecil yang selama ini ia abaikan. Semua itu kini seperti cermin yang menamparnya secara langsung, dan Andin duduk di puncak kendali, dengan ketenangan yang menusuk. Di layar besar di belakang Andin, laporan evaluasi internal ditampilkan. Keputusan-keputusan Raka yang merugikan perusahaan, dokumen yang dimanipulasi Maya, dan proyek yang gagal karena ketidakprofesionalan mereka. Mata Raka terpaku, tak bisa menahan rasa malu. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia ditipu oleh Maya, dan oleh egonya sendiri. Maya tiba-tiba muncul, panik, wajah pucat. Ia masuk terburu-buru ke ruang rapat setelah mengetahui dokumen dan bukti-bukti manipulasinya diperiksa. Andin, apa-apaan ini? Teriaknya, tangan gemetar, suaranya bergetar. Kamu nggak bisa begitu. Andin menatapnya tanpa ekspresi. Matanya dingin, suara mantap. Semua data sudah diverifikasi. Statusmu palsu, manipulasi terhadap Raka terbongkar, dan semua konsekuensi akan berjalan sesuai regulasi perusahaan. Maya tersentak, wajahnya memucat. Ia mencoba mencari celah, menggertak Raka, tapi paniknya jelas. Aku hanya mencoba membantu Raka. Aku nggak berniat merugikan perusahaan. Terlambat, potong Andin tanpa emosi. Kamu menipu perusahaan dan orang-orang di sekitarmu. Itu fakta, bukan opini. Raka menunduk, menatap meja. Ego dan kesombongannya hancur. Ia tak bisa mengangkat kepala. Tidak ada kata pembelaan, tidak ada argumen, hanya rasa malu dan kebingungan. Ia baru menyadari selama ini ia menempatkan diri di posisi aman dengan pura-pura cerdas. Sementara Andin diam-diam menyusun strategi dan akhirnya mengambil alih kendali. Para staf yang menonton dari layar internal di seluruh lantai mulai bereaksi.
Ada bisik-bisik, beberapa menatap Maya dengan ragu-ragu, beberapa tersenyum lega karena kebenaran akhirnya terbuka. Suasana tegang, namun Andin tetap tegak, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan profesional yang memaksa semua orang menghormati posisinya. Andin berdiri perlahan, menatap keduanya dengan mata tajam tapi tenang. Ia bisa merasakan kepuasan yang aneh, bukan karena dendam, tapi karena kebenaran akhirnya diungkapkan. Ia mengatur nada suara profesional. Raka, kamu akan menghadapi evaluasi lengkap, termasuk audit proyek dan pertanggungjawaban ke Dewan. Maya, semua tindakanmu akan ditindaklanjuti sesuai regulasi. Ini keputusan profesional, bukan balas dendam pribadi. Maya terdiam, tubuhnya lemas. Sementara Raka menatap Andin dengan campuran rasa takut dan bingung. Ia tidak menyangka, wanita yang selama ini ia anggap lemah dan tunduk ternyata mampu menaklukkan dunia yang ia kira hanya miliknya. Andin menatap keluar jendela, menarik napas panjang. Tekanan batin masih ada, rasa sakit, penghinaan, ketidakadilan, tapi ia tahu langkah selanjutnya harus lebih matang, lebih strategis. Diam dan menunggu waktu yang tepat adalah kunci. Sore itu, Andin menutup pintu ruang direktur utama, duduk di kursi dengan tangan di atas meja. Di dalam dadanya ada campuran kepuasan yang tenang dan ketegangan baru. Bagaimana memastikan langkah berikutnya menegakkan keadilan tanpa kehilangan diri sendiri. Sebelum menutup lampu, ia menulis catatan singkat di buku pribadinya. Sekarang waktunya memastikan semuanya berjalan adil. Diam dan tunggu, lalu bertindak dengan tepat. Raka yang masih bingung dan mulai merasakan kehancuran ego, Maya yang panik dan ketakutan, dan Andin yang memegang kendali penuh. Tekanan batin baru bagi Andin membayang. Antara menegakkan keadilan dan membiarkan rasa sakit pribadi meredam keputusan profesionalnya. Keesokan harinya, kantor pusat terasa lebih tegang dari biasanya. Semua staf sudah mengetahui hasil evaluasi dan audit internal. Kabar Raka dan Maya terbongkar telah menyebar cepat. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Tatapan penasaran menempel pada ruang direktur utama. Andin duduk di kursinya, tenang, matanya menatap layar laporan terakhir. Ia menunggu semua konsekuensi resmi berjalan, tanpa harus menaikkan suaranya atau menunjukkan emosi yang berlebihan. Pintu terbuka dan Raka masuk, wajahnya pucat, langkahnya lamban. Ia telah menerima panggilan dari Dewan Direksi, posisinya di perusahaan dicabut. Ego yang dulu membara kini terkoyak perlahan. Digantikan rasa malu dan penyesalan yang pahit. Andin, suaranya bergetar, nada rendah, hampir tak terdengar. Aku minta maaf, atas semua yang terjadi. Andin menatapnya tanpa berkedip. Tidak ada nada marah, tidak ada amarah yang meledak, hanya ketenangan yang menusuk. Ia memandang Raka sejenak, kemudian menunduk kembali pada dokumen di mejanya, seolah tidak memberi ruang bagi pembelaan diri atau manipulasi kata-kata. Raka, kata Andin dengan suara datar, dingin namun tegas. Maafmu terlambat. Semua keputusan tentang pekerjaanmu sudah final. Evaluasi dan audit menunjukkan kesalahanmu jelas, dan Dewan telah mengambil keputusan. Raka menunduk, menahan rasa malu. Ia tidak bisa membela diri. Setiap argumennya runtuh di hadapan bukti-bukti yang disusun Andin rapi dan tanpa celah. Ia merasa seluruh dunia yang dulu ia kuasai kini runtuh. Perlahan, di depan mata. Di sisi lain, Maya duduk di ruang resepsi, menatap ponsel yang terus berdering. Pesan dari klien, rekan, dan teman-teman yang dulu ia andalkan kini tak terjawab. Semua relasi dan koneksi yang ia bangun atas kepalsuan hancur. Panik mulai menyelimuti wajahnya. Tangan gemetar saat ia mencoba mencari-cari alasan. Namun dunia nyata menatapnya dengan tajam. Tidak ada yang lagi percaya atau peduli. Tidak ada ruang untuk tipu muslihatmu lagi. Andin melanjutkan, tetap menatap layar di hadapannya. Kamu akan menghadapi semua konsekuensi sesuai regulasi perusahaan. Ini keputusan profesional, bukan balas dendam pribadi. Raka menatapnya, hatinya seperti dihancurkan perlahan. Ia mencoba mengangkat kepala, namun tatapan Andin yang tenang, dingin, dan penuh kendali membuatnya menunduk lagi. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan, hanya ketegasan yang tak bisa dihindari. Sementara itu, Bu Ratna muncul di depan kantor. Wajahnya lesu, mata berkaca-kaca.
Ia telah mengetahui bagaimana kesalahannya dalam menilai Andin, mendukung Raka, dan memandang rendah sang menantu selama ini. Tetapi segalanya sudah terlambat. Andin, aku salah, suaranya gemetar, penuh penyesalan. Aku terlalu menekanmu, terlalu membela Raka. Aku menilai semuanya salah. Andin menatap Bu Ratna sejenak, matanya menenangkan tapi tidak hangat. Ia menghela napas pelan. Bu, penyesalanmu terlalu terlambat. Aku sudah mengambil keputusan sesuai prinsip dan keadilan, bukan karena pengaruh siapapun. Semua tanggung jawab ada pada mereka yang salah. Bu Ratna menunduk. Tidak ada kata lagi yang bisa menebus masa lalu. Ia sadar bahwa luka yang ia buat tidak bisa dihapus begitu saja, tidak dengan penyesalan di saat yang salah. Di ruang tengah kantor, beberapa staf mulai berkumpul, menatap Raka dan Maya. Ada rasa lega yang samar karena keadilan profesional ditegakkan, sekaligus ketegangan karena Andin, yang dulu dianggap lemah dan tunduk, kini berdiri sebagai pemimpin yang tak bisa diganggu. Andin menatap mereka sekilas, lalu kembali pada layar di mejanya, memastikan semua proses berjalan lancar dan sesuai aturan. Raka akhirnya meninggalkan ruangan, langkahnya lamban, wajahnya pucat, ego hancur, harga diri remuk. Ia sadar, bukan hanya pekerjaan yang hilang, tapi juga kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Maya, yang mengikuti di belakang, terhuyung-huyung. Dunia yang ia bangun atas kebohongan runtuh, meninggalkannya sendirian dan tak berdaya. Andin menutup dokumen terakhir, menarik napas panjang. Tekanan batin yang ia rasakan bukan karena kemenangan, tapi karena kesadaran bahwa langkah selanjutnya harus hati-hati. Meskipun Raka dan Maya sudah menerima konsekuensi, ia tahu, ada tekanan baru yang datang dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin, dari luka batin yang masih membekas, dan dari keputusan-keputusan kecil yang akan menentukan arah hidupnya sendiri. Malam itu, Andin duduk di kursi direktur utama, menatap lampu kota dari jendela. Ia menulis catatan di buku pribadinya. Langkah besar sudah diambil. Mereka menerima konsekuensi. Sekarang waktunya menjaga diri, perusahaan, dan harga diri tanpa kehilangan prinsip. Diam, waspada, dan bertindak tepat. Raka kehilangan pekerjaan, Maya kehilangan semua relasi, Bu Ratna menyesal tetapi terlambat, dan Andin menegaskan kendali penuh dengan dingin dan tegas. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana melangkah maju tanpa membiarkan luka pribadi memengaruhi keputusan profesionalnya. Pagi itu, udara di kota terasa segar. Tapi bagi Raka dan Maya, dunia seolah runtuh sepenuhnya. Setelah keputusan dewan dan audit resmi, Raka kehilangan pekerjaan, reputasi, dan semua aset yang ia banggakan. Maya, yang selama ini hidup dari kebohongan dan rumor palsu, kini ditinggalkan semua relasi sosial dan profesional. Mereka duduk di bangku taman kota, wajah pucat, tubuh lemas. Semua yang dulu mereka miliki, kekayaan, pengaruh, bahkan rumah nyaman, hilang begitu saja. Mereka tidak tahu harus kemana. Rumah mereka disita karena utang, mobil-mobil mewah dilelang untuk menutup kerugian perusahaan, dan semua koneksi Maya hancur saat kebohongan statusnya terbongkar. Raka menunduk, menahan rasa malu, menyadari ego dan kesombongannya kini runtuh. Maya menangis pelan, menyesali segala tipu daya dan pengkhianatan yang dulu ia lakukan. Dunia yang mereka kejar dengan penuh ambisi dan nafsu kini telah menghilang, dan mereka berdiri di tepi kehampaan, terpaksa menerima kenyataan pahit. Mereka menjadi gelandangan, hidup dari tumpangan dan belas kasihan orang lain. Sementara itu, Andin duduk di ruang direktur utama, menatap kota dari jendela. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Ia menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang lahir dari menyelesaikan semua masalah secara adil. Semua yang Raka dan Maya dapatkan hanyalah konsekuensi logis dari tindakan mereka sendiri. Ia menutup laporan terakhir di mejanya, matanya menyiratkan ketenangan yang dalam. Sari masuk, wajahnya tenang tapi penuh perhatian. Andin, semuanya telah berjalan sesuai keputusanmu. Dewan menghormati integritasmu, staf menghargai keputusanmu. Raka dan Maya, mereka menerima konsekuensi sepenuhnya. Andin mengangguk pelan. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya menegakkan keadilan. Sekarang yang tersisa hanyalah memastikan aku sendiri tidak kehilangan diri. Ia menoleh ke jendela lagi,
melihat lampu kota yang bergerak lambat, dan merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain kota, Raka dan Maya duduk di trotoar dekat stasiun. Tenda-tenda seadanya, tas lusuh, dan perut kosong adalah teman mereka kini. Raka menggigil, menahan rasa malu, sementara Maya berusaha menenangkan dirinya sendiri. Mereka berdua tahu, tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan selain satu sama lain. Dan bahkan itu terasa pahit karena hubungan mereka selama ini dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Mereka mencoba mencari tempat untuk tidur, menumpang di ruang publik atau tempat tidur umum. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa getir. Dunia yang dulu penuh kemewahan kini hanyalah kenangan yang menyakitkan. Raka menatap Maya, suara serak, "Ini semua salah kita sendiri." Maya menunduk, air mata menetes di pipi. "Ya, kita menipu, kita menindas orang lain, dan sekarang kita membayar harga yang pantas. Hidup kita hancur." Sementara itu, Andin melangkah keluar dari kantor dengan mantap. Langkahnya ringan tapi penuh keyakinan. Tidak ada dendam di wajahnya, hanya ketenangan dan kebijaksanaan. Ia tahu, hidupnya sekarang bukan lagi tentang menjadi istri siapapun, atau mengikuti ego orang lain. Ia adalah Andin, manusia utuh, yang memilih nilai, integritas, dan jujur pada dirinya sendiri. Di kafe dekat kantornya, Andin duduk menulis rencana kerja baru. Setiap kata yang ia tulis menguatkan dirinya. Proyek baru, strategi bisnis, dan langkah-langkah untuk membangun perusahaan lebih transparan. Ia tersenyum tipis, melihat keluar jendela. Orang-orang bergerak cepat, sibuk dengan kehidupan masing-masing, tapi ia merasa damai karena kini ia berjalan di jalannya sendiri, bukan jalur yang ditentukan oleh ambisi Raka atau tipu daya Maya. Malam itu, Andin pulang ke rumah sederhana yang kini terasa damai. Duduk di sofa, ia menatap foto lama saat menikah dengan Raka, tersenyum tipis. Ada sedikit kesedihan karena masa lalu, tapi itu bukan rasa sakit yang mengekang. Ia tahu masa lalu sudah berakhir, dan masa depan menunggu dengan semua kemungkinan yang ia tentukan sendiri. Andin berdiri di jendela, menatap kota malam, jantungnya tenang. Tekanan batin baru muncul, bukan dari rasa sakit atau dendam, tapi dari tanggung jawab atas hidup dan keputusan yang diambil. Dunia telah berubah, Raka dan Maya menjadi gelandangan karena keserakahan dan tipu daya mereka, sedangkan Andin melangkah maju, martabat utuh, integritas terjaga, dan siap menghadapi hidup baru sebagai manusia penuh nilai, bukan sebagai istri siapapun. Hidup baru telah dimulai, dan Andin melangkah sepenuhnya dengan kebebasan yang ia raih dari perjuangan panjang, bukan dari orang lain, tapi dari kekuatan batin sendiri. Hidup mengajarkan kita bahwa integritas dan kejujuran adalah fondasi yang tak tergantikan. Keserakahan, kebohongan, dan menginjak harga diri orang lain mungkin memberi keuntungan sementara, tapi konsekuensinya akan datang pada waktunya. Seperti Andin, berdamailah dengan masa lalu. Jangan biarkan luka dan hinaan menghancurkan diri Anda. Pilihlah jalan yang jujur, penuh nilai, dan teguh pada prinsip, karena martabat yang utuh jauh lebih berharga daripada kekayaan atau status. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Andin, dari luka, pengkhianatan, hingga menemukan kekuatan diri. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua. Meski hidup memberi tantangan dan pengkhianatan, selalu ada jalan untuk bangkit, tetap bermartabat, dan menemukan hidup yang kita pilih sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, bijak, dan selalu jujur pada hati Anda.